Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin dan Shalom. Selamat bergabung kembali dalam Serena. Seria renungan harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-16 hari ini, Rabu 1 September 2021, pada hari pertama bulan Kitab Suci Nasional ini, firman Tuhan yang menjadi santapan jiwa kita adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1-8, dengan Mazmur tanggapan bab 52 ayat 10 dan ayat 11, dan Injil Lukas bab 4 ayat 38-44. Untuk memahami dan mewujudkan tugas kita, yaitu tugas untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, sesuai dengan seruan dari Konsili Vatikan II dalam dekri tentang kerasulan awam arti kelima, dan panggilan yang mengalir dari semangat Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Kali ini saya mengambilkan inspirasi dari penggalan Injil hari ini. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Lukas bab 4 ayat 42-44. Ketika membaca perikop Injil tersebut di atas, saya teringat akan seorang uskup dan dua orang imam projo. Uskup itu adalah Monsinyur Narko Yesuit, sedangkan kedua imam itu adalah seorang imam projo dari keuskupanku dan seorang imam projo dari keuskupan lain. Saat dipilih menjadi uskup, umat Katolik keuskupan Purwokerto tidak terlalu besar jumlahnya, tetapi wilayah keuskupan itu meliputi seluruh daerah Jawa Tengah bagian barat yang saat itu berpenduduk 70-an juta orang. Mengomentari tugas perutusannya sebagai uskup, Monsinyur Narko berkata, aku diutus untuk 70 juta orang di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Demikian Monsinyur Narko menempatkan tugas perutusannya secara inklusif yang merangkul semua orang yang berdomisili di wilayah keuskupannya, bukannya mengurung diri ke dalam eksklusivisme yang enggan berjumpa dengan kelompok lain di luar imannya. Imam projo yang dari keuskupan lain itu sangat aktif dalam perjumpaan dengan masyarakat lintas agama di wilayah kegembalaannya, sehingga saat imam itu merayakan hari ulang tahun imamatnya, para sahabatnya dari lintas agama itu datang untuk merayakan hari bahagianya itu. Mereka bilang kepada imam projo tersebut, Romo tidak hanya menjadi imam untuk umat Romo saja, tetapi untuk kami juga. Begitulah hakikat imamat yang mengikuti imamat Yesus sendiri, yang selalu membuka diri untuk perjumpaan dengan yang lain, tidak tenggelam dalam eksklusivisme sektarian yang enggan atau bahkan menolak masuk ke dalam perjumpaan dengan yang lain. Sementara imam projo yang dari keuskupan Kutabi, dia memang masih muda dan energis. Forum kerukunan umat beragama setempat, di tempat dia ditugaskan, sudah lama menantikan imam muda ini dengan penuh kerinduan agar dia ikut aktif
memberikan diri bersama tokoh-tokoh lintas agama di forum tersebut. Kerinduan para tokoh lintas agama itu disampaikan kepada saya, bahkan dengan pesan seperti ini: jangan sampai terjadi sesuatu dulu baru merapat ke FKUB. Sayang sekali bahwa kerinduan untuk kerjasama dan kerukunan antar agama ini tidak mendapatkan tanggapan dari imam kita ini. Beliau ini malah mengambil jarak dan enggan bergabung ke FKUB setempat dan juga tidak mengutus rekan awamnya untuk mewakili gereja dan agama Katolik. Rahmat imamatnya dia kurung untuk dirinya sendiri. Tidak seperti imam yang dari keuskupan yang lain itu, yang rahmat imamatnya bahkan dirasakan oleh rekan-rekannya dari lintas agama, sehingga mereka memberikan apresiasi yang luar biasa kepadanya dengan kata-kata tadi. Romo tidak hanya menjadi imam untuk umat Romo saja, tetapi untuk kami juga. Saudara, perjumpaan dengan orang-orang lintas agama di dalam masyarakat sungguh merupakan peluang atau kesempatan bagi kita terkait panggilan misioner kita, yakni untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Juga dari aksi Injil selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini, yakni menghadirkan Yesus sebagai sahabat seperjalanan bagi diri kita dan sesama kita. Uskup Katolik di wilayah Gereja Jawa Tengah bagian Barat itu telah melakukannya. Begitu juga Imam Projo yang dari keuskupan lain itu. Dan ternyata tata dunia tidak selalu menutup diri dan acuh terhadap kita. Tata dunia di mana kita ada dan hidup juga sering cukup membuka diri buat kita, bukan hanya untuk para imam, tetapi untuk kita semua, para murid Kristus. Sayang bahwa tidak semua dari kita mempunyai sikap seperti uskup dan imam projo dari keuskupan yang lain tadi. Sementara sikap imam muda yang menolak bergabung dengan FKUB setempat barangkali juga sering menjadi sikap kita. Kita sering mengurung Tuhan kita Yesus Kristus dan segala kuasanya hanya untuk diri kita sendiri saja. Misalnya, ketika para orang tua Katolik tidak pernah berdoa bersama anak-anaknya di dalam keluarga, tidak pernah membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama di sana, tidak membiasakan putra-putri mereka berdoa atau pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Memang ini contoh saja, tetapi jika terjadi demikian, maka para orang tua Katolik akan menjadi seperti imam muda dari keuskupan itu dan seperti orang-orang Kapernaum dalam teks Injil hari ini. Mereka mengurung Yesus dan segala kuasanya hanya untuk diri mereka sendiri. Dan dengan itu juga mereka gagal untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Semoga kita tidak mengulangi sikap dan perilaku orang-orang Kapernaum itu dan mau membuka diri kepada yang lain seperti yang dilakukan Bapak Uskup dan Imam Projo yang dari keuskupan lain tadi. Amin. Selamat memasuki bulan Kitab Suci 2021. Tuhan Yesus memberkati.